Yang membuat ayah saya, Pak Samuel Elkana itu kembali dipercaya Tuhan membeli tempat ini. Itu sebab ketika dia dengar bahwa ini adalah tempat sekolah misi waktu Jerman ada. Dan itu yang membuat hati dia berkata, ini harus balik buat Tuhan. Walaupun pada kemudian dalam perjalanannya yang dibuka di awal adalah tempat doa. Tapi di dalam penyusunan ADART semua itu jelas. Bahwa dituliskan di situ. Bahwa ada sekolah. Ya walaupun tidak secara lugas tentang sekolah misi. Tapi dituliskan bahwa sekolah yang membekali akan banyak orang. Untuk bisa membagi akan pemberita tentang ini. Visinya jauh ke depan. Saya berharap di seluruh dunia. Kalau gereja Coyonggi dari 5 orang jadi 750.000 dalam 50 tahun. Harapan saya dalam 50 tahun kita menjangkau 1 juta orang. Rasanya ini visi yang terlalu besar buat saya. Bahkan buat Getsemani. Bahkan buat gereja-gereja di Indonesia barangkali terlalu besar. Tapi kita punya Tuhan yang besar. Amin. Misi diikat dalam sebuah definisi yang sederhana. Kita mesti mengalami Tuhan. Menikmati kebaikannya. Kasih, pengampunan, sukacita, damai sejahtera yang real. Sekali lagi, real atau nyata. Bukan omon-omon. Bukan, oh katanya gitu kok. Oh katanya kesaksian Pak Pendeta atau Bu Pendeta ini gini. Dan sendiri alami. Indikatornya apa? Ini nyala di dalam. Kalau pakai istilahnya Bu Eva tuh, Pak beda Pak. Di sini ini beda. Nah memang harus di sini. Karena kalau ini sudah nyala Bapak. Rasul Paulus berkata, apa yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah? Penindasan, kelaparan, pedang, gak ada. Makanya di salib itulah pertemuan antara keadilan Allah dan kasih Allah selesai pada Yesus Kristus. Di salib itulah seluruh program Allah tergenapi, baik itu program kerajaan maupun korban penebusan. Tapi di salib itu jugalah seluruh kebutuhan dan urusan manusia juga selesai. Kita mengalami keselamatan yang seutuhnya roh, jiwa, tubuh. Jangan sampai Bapak Ibu ketika memuridkan orang yang baru percaya, kita bawa hanya intim saja, lupa misi atau pemberitaan Injilnya. Harus diajarkan kepada mereka juga, supaya mereka juga tahu memberitakan Injil. Jangan sampai mereka dibawa pada pola gereja, hanya mengejar keintiman, lupa pada pergi. Maka saya melihat makna amanat agung di sini bukan makna sebagai full timer lagi atau pekerja misi, tapi Anda semua, setiap orang Kristen, setiap pebisnis punya peluang mengerjakan misi jauh lebih besar daripada lembaga misi. Jangan berhenti kalau dia sudah orang damai. Jangan berhenti berbicara tentang Yesus ke dia sampai kita tuntun dia terima Yesus. Dan tadi saya bilang sampai dia mengundang Yesus, tadi sudah ngakui dosa gitu kan. Akui dosa, sekarang minta Tuhan Yesus kuasai hidupnya dan biarkan Tuhan tuntun hidupnya. Kalau belum sampai situ kita mesti ragu-ragu dia dilahirkan baru atau tidak. Nah orang yang seperti ini yang kita harapkan nanti dikumpulin jadi satu jemaat. Makanya kemudian cari satu komunitas. Kalau kita lihat orang lain sedang mengalami apa, nah kita membantu dia supaya kita bertumbuh. Kita menolong orang lain bertumbuh. Entah kita membuat orang itu kenal Tuhan, entah kita menolong dia untuk mengerjakan apapun juga. Kita ini umat Tuhan, baik pelayan Tuhan, baik pekerja, baik pengusaha, dimanapun kita berada, kalau tangan kita, tangan yang rajin, mental kita mental yang rajin, karakter kita karakter yang rajin, sifat kita sifat yang rajin, pasti lambat atau cepat pasti dipercaya. Dipercayakan banyak hal. Bapa telah mengasihi kita sebelum dunia dijadikan. Dan Bapa telah mengasihi dunia ketika dunia masih berdosa. Ketika kita masih berdosa. Dan itu sebabnya keluar ayat itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia berikan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada anak kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal.